Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke ujung Papua dengan pesawat tidaklah lama. Semangat teman-teman semua. Mari kita simak materi bersama. Oke, materi kali ini tentang teori tempat sentral atau disebut dengan Central Place Theory oleh Christaller yang terdiri dari latar belakang munculnya teori tempat sentral, konsep utamanya, struktur heksagonalnya, dan perhitungan indeks sentralisasi. Namun sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bunga Agustin, Rani Nisa Nuraini, dan Rini Mukaromah Apit Priani. Selanjutnya, untuk materi yang pertama tentang latar belakang dan konsep utama teori tempat sentral akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bunga Agustin. Oke, teori tempat sentral ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 tentang distribusi spasial kota dalam ruang. Nah, pada suatu pusat kota di selatan Jerman, Christaller berpendapat bahwa tujuan utama sebuah pusat pemukiman atau pasar adalah menyediakan barang dan jasa untuk populasi di lingkungan sekitarnya. Inti pokok teori ini yaitu menjelaskan model hierarki perkotaan atau urban hierarki. Jadi teori tempat sentral ini menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebut dengan tempat pusat. Nah, tempat pusat ini merupakan pusat kota yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Pusat kota ini merupakan inti dari berbagai kegiatan atau aktivitas pelayanan, sedangkan wilayah yang berada di luar kota tersebut atau wilayah belakang atau daerah belakang yang kita sebut dengan hinterland adalah daerah yang harus dilayaninya. Teori tempat sentral ini memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Nah, bentuk pelayanannya itu berbentuk struktur heksagonal atau segi 6. Pada teori ini juga menjelaskan tentang hubungan keterkaitan antara sosial ekonomi dengan fisik yang saling mempengaruhi. Nah, Christaller mengembangkan sebuah model yang dimana model tersebut adalah model area perdagangan heksagonal dengan menggunakan jangkauan atau luas pasar dari setiap komoditi yang dinamakan range dan threshold. Yang pertama ada range atau jarak. Range ini adalah jarak jangkauan antara penduduk dan tempat suatu aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Nah, contohnya gini, ketika ada seseorang yang ingin membeli baju lebaran, misal. Nah, dia ingin membeli baju lebaran ke sebuah pasar, tempat di mana dijualnya baju tersebut. Nah, range ini adalah jarak antara tempat tinggal konsumen yang ingin membeli baju tersebut ke pasar. Apabila jarak dari tempat tinggal tersebut jauh ke pasar, maka konsumen tersebut akan mencari pasar yang lebih dekat dibanding dengan pasar yang lebih jauh. Nah, itu yang disebut dengan jarak. Nah, jarak ini artinya seberapa jauh konsumen ingin melakukan perjalanan untuk membeli barang atau jasa. Nah, yang kedua ada threshold atau ambang batas. Threshold ini adalah jumlah minimum penduduk atau konsumen yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasokan barang atau jasa dalam ruang. Jadi dalam ambang batas ini, di mana penjual atau pasar itu mengira-ngira jumlah minimum konsumen yang akan berdatangan ke pasar tersebut agar bisa menyediakan
pasokan barang dan jasa yang sesuai dengan jumlah tersebut, di mana antara jumlah tersebut nantinya akan saling berkesinambungan. Nah, dari dua komponen ini, rank dan threshold ini, maka muncul prinsip optimal pasar atau prinsip optimalisasi pasar, yang apabila asumsi-asumsi dari kedua komponen tersebut dipenuhi, maka dalam suatu wilayah akan terbentuk wilayah tempat sentral atau central place. Kemudian ada konsep utama teori tempat sentral. Nah, teori tempat sentral menggambarkan sebuah keadaan ketika suatu daerah dapat menjadi pusat yang memberi dampak bagi daerah di sekitarnya. Daerah pusat ini merupakan daerah pusat segala kegiatan berlangsung, biasanya berupa kota. Nah, kota-kota yang tersebar di dataran atau central place menurut Kristaller ini menyajikan barang dan jasa untuk wilayah di sekelilingnya dengan membentuk suatu hierarki. Kota-kota besar itu terdapat pasar yang besar. Nah, untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling bersinambungan atau saling meluaskan, maka Kristaller memakai bentuk heksagonal seperti gambar ini. Nah, dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori tempat sentral ini dibangun berdasarkan keadaan ketika suatu daerah menjadi pusat bagi daerah di sekitarnya, sehingga berbagai aktivitas banyak dilakukan di daerah pusat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Nisa Nuraini. Kepadanya disilahkan. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai struktur heksagonal dalam teori tempat sentral. Central place teori ini merupakan upaya untuk menjelaskan tata ruang luas dan wilayah permukiman. Dalam konsep datar di Jerman Selatan, Kristaller memperhatikan bahwa kota-kota dengan ukuran tertentu itu memiliki jarak yang kira-kira sama. Dengan memperhatikan hal tersebut, fungsi struktur permukiman dan ukuran daerah pedalaman, ia menemukan kemungkinan untuk memodelkan pola lokasi permukiman menggunakan bentuk geometris, yaitu bentuk heksagon, untuk menggambarkan bagaimana si pusat ini dapat melayani penduduk yang berada di wilayah sekitarnya juga. Tata letak yang berbeda yang diprediksi oleh Kristaller memiliki nilai K yang menunjukkan seberapa besar pengaruh dari teori tempat-tempat pusat ke tempat daerah sekitarnya. Tempat pusat itu sendiri dihitung sebagai satu dan setiap bagian dari satelit dihitung sebagai porsinya masing-masing. Kristaller mencatat ada 3 pengaturan atau 3 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip pemasaran atau pasar yang disebut dengan sistem K3. Yang kedua yaitu ada prinsip transportasi atau lalu lintas yang disebut dengan sistem K4. Lalu yang ketiga yaitu prinsip administrasi atau pemerintahan yang disebut dengan sistem K7. Selanjutnya, prinsip yang pertama yaitu prinsip optimal pasar atau market optimizing principle. Prinsip optimal pasar ini dapat diartikan bahwa pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah pusat ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Kristaller sebagai asas pasar. Jadi menurut Kristaller, semua daerah itu harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral itu harus sesedikit mungkin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk sebuah gambar. Kita lihat bahwa pada gambar heksagon ini dikelilingi oleh heksagon yang lainnya yang diumpamakan sebagai wilayah tetangga atau wilayah satelit dari heksagon utama. Dalam heksagon utama ini terdapat titik A. Titik pusat A ini merupakan tempat sentral yang melayani sepenuhnya kebutuhan dari daerah heksagon utama. Jadi, semua kebutuhan penduduk pada wilayah heksagon utama ini dilayani sepenuhnya oleh pusat A tersebut. Nah, selain melayani wilayahnya sendiri, pusat A ini juga melayani daerah pada heksagon yang lainnya.
yang berpengaruh terhadap 1/3 penduduk dari heksagon tetangganya. Jadi 1/3 penduduk dari wilayah tetangga dari heksagon utama ini akan terpengaruh atau terlayani oleh sentral A ini. Maka di sini diperoleh persamaan 1 ditambah 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 1/3 sama dengan 3. Nah, 1 ini merupakan dari wilayah utama, lalu 6 ini merupakan wilayah sekitar, dan 1/3 penduduk wilayah sekitar terlayani oleh wilayah utama. Hal ini merupakan persamaan yang menyatakan bahwa titik sentral A ini dapat melayani 3 heksagon. Nah, pada pola yang diciptakan oleh prinsip optimal pasar ini, dikatakan bahwa optimal pasar ini responsif bagi permintaan barang dan jasa, tetapi tidak efisien bagi jaringan transportasi. Di sini juga terdapat beberapa urutan tempat sentral. Yang pertama itu ada pusat pelayanan urutan pertama yang menyediakan layanan urutan pertama, lalu pusat layanan urutan kedua menyediakan layanan urutan kedua, dan pusat layanan pesanan ketiga menyediakan layanan pesanan ketiga. Lalu selanjutnya yaitu prinsip lalu lintas. Next, Bung. Nah, prinsip lalu lintas atau Traffic Optimizing Principle. Christaller menyarankan agar tempat-tempat sentral dapat diatur sesuai dengan apa yang dia sebut sebagai prinsip transportasi. Jadi, di antara satu pusat wilayah dengan pusat lain yang terpengaruh, memberikan kemungkinan jalur transportasi yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut sebagai situasi lalu lintas yang optimum. Situasi ini berpengaruh terhadap tempat pusat itu berpengaruh terhadap setengah dari bagian masing-masing wilayah tetangga. Jadi jika tadi pada prinsip pertama wilayah sentral itu berpengaruh pada 1/3 bagian wilayah tetangga, maka pada prinsip ini pengaruhnya itu lebih luas menjadi setengah dari bagian wilayah tetangga. Struktur ini disebut Christaller sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan ini, penyebaran tempat-tempat itu akan sangat menguntungkan apabila terdapat tempat-tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Dan jalan penghubung itu juga haruslah berupa jalan yang berjarak pendek dan lurus. Nah, jadi menurut prinsip ini, lalu lintas distribusi tempat-tempat pusat akan sangat menguntungkan ketika sebanyak mungkin tempat-tempat penting terletak pada satu rute lalu lintas antara dua pusat kota. Jadi tempat-tempat pusat maksimum ini terletak di jalur transportasi utama. Penjajaran tempat-tempat di sepanjang jalan utama tersebut menyebabkan meminimalisasi rute jalan. Rute tersebut ditetapkan selurus mungkin sehingga nanti akan menghasilkan biaya transportasi yang semurah mungkin juga. Pada prinsip ini, tempat-tempat yang lebih tidak penting itu juga dikesampingkan atau ditempatkan di tengah di setiap posisi segi 6. Jadi lalu lintas yang lurus. Udah, slide Triani. Selanjutnya adalah prinsip pemerintahan atau administrative optimizing principle. Prinsip pengorganisasian Christaller lainnya yang disarankan didasarkan pada kesadaran bahwa dari sudut pandang politik atau administrasi tidak realistis bagi pusat untuk dibagikan. Setiap pola kontrol yang memotong unit fungsional berpotensi bermasalah. Christaller menyarankan bahwa pengaturan di mana pusat-pusat tingkat yang lebih rendah seluruhnya dengan segi 6 dari pusat tingkat yang lebih tinggi akan meniadakan masalah-masalah seperti itu. Pola seperti itu ditunjukkan pada diagram yang terdapat pada gambar. Semua 6 pusat pesanan yang lebih rendah sepenuhnya berada di bawah pusat pesanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mendominasi yang setara dengan area pasar Severn di tingkat terendah berikutnya. Menurut prinsip administratif K7 ini atau prinsip sosial politik, pemukiman bertingkat menurun 7. Area pasar dari pemukiman yang lebih kecil sepenuhnya tertutup dalam area pasar dari pemukiman yang lebih besar. Karena wilayah anak sungai yang pada daerah penelitian Christaller di Jerman Selatan tidak dapat dibagi secara administratif.
mereka harus dialokasikan secara eksklusif ke suatu tempat tingkat tinggi. Administrasi efisien adalah prinsip kontrol dalam hierarki ini. Administrative principle dapat diterapkan pada wilayah-wilayah di mana sistem pemerintahan pusatnya telah maju. Di sini berlakulah progresi angkawi seperti 1, 7, 49, dan juga 34, serta seterusnya. Pada wilayah-wilayah pasaran akan disusun begitu rupa sehingga jumlah pemukiman yang tergantung tiap central place dimaksimalkan. Prinsip Christaller di sini menunjukkan bahwa pola pemukiman tersusun begitu rupa sehingga setiap tempat bertingkat bahwa terdapat di dalam batas-batas wilayah dari tempat pusat dan tempat tingkat atas. Menurut Daljuni pada tahun 2020, tidak umum jika tempat-tempat pusat tingkat bawah di luar dari batas-batas tempat-tempat pusat tingkat atas, karena ini akan menyulitkan tata kerja pemerintahan daerah. Next, Bu. Perhitungan indeks sentralisasi. Di Jerman Selatan, Christaller berusaha keras untuk menemukan bagaimana cara membandingkan suatu sistem tempat pusat nyata dengan teori. Dengan menemukannya akan diperoleh suatu ukuran untuk mengklasifikasikan kota-kota yang ada dalam berbagai bagian dari tingkat bawah dan atas. Diusulkanlah sejumlah indikasi yang dapat menilai besar kecilnya fasilitas yang disajikan oleh suatu kota. Misalnya, untuk toko bahan makanan dan minuman nilainya adalah 10, toko emas adalah 30, rumah sakit adalah 50, dan seterusnya. Jika ini semuanya dijumlahkan lalu dibandingkan, hasilnya serupa dari kota lain, dapat diperoleh sentralisasi masing-masing kota. Dari banyak cara yang dipakai oleh Christaller, secara khusus memilih hubungan telegon sebagai tolak ukur sentralisasi. Kota-kota besar dengan arah hingga 7 dalam hierarkinya memiliki indeks sentralisasi tertinggi di Jerman Selatan. Misalnya ada Frankfurt, Nuremberg, Stuttgart, Strasbourg, Zurich, dan München. Salah satu kota besar tadi, indeks sentralisasinya misalnya Z2 sama dengan 5.000. Maka cara menghitungnya adalah C T kecil sama dengan T kecil dikurangi E T kecil TR kecil per ER kecil, di mana CT adalah sentralisasi kota T besar T kecil adalah jumlah pesawat telepon dalam kota, E besar T kecil adalah jumlah penduduk di kota yang bersangkutan, T besar R kecil adalah jumlah pesawat telepon di wilayah yang bersangkutan, dan E besar R kecil adalah jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Misalnya, kota yang bersangkutan berpenduduk 100.000 jiwa dan jumlah pesawat teleponnya adalah 25.000 buah. Padahal di wilayah seluruhnya atau kota dan kawasan sekelilingnya, penduduknya berjumlah 250.000 jiwa. Maka sentralisasi kota tersebut menurut indeks sentralisasi Christaller dihitung sebagai demikian. Misalnya 25.000 sama rumusnya adalah Z2 sama dengan 15.000 dikurangi 100.000 bersangkutan dengan jumlah penduduk itu yang 100.000 dikurangi 250.000 jumlah penduduk keseluruhan, maka Z2 sama dengan 5.000. Kemudian, Christaller menyimpulkan bahwa sistem sentral di Jerman Selatan ternyata didominasi oleh prinsip optimalisasi pasaran. Sesudah itu baru prinsip optimalisasi lalu lintas. Adapun terdapat suatu penyimpanan dari pola teoritis, menurut ia itu disebabkan oleh pola perkembangan historis. Sejumlah kota dapat lebih sentral atau indeks sentralisasinya tinggi, melebihi kesan berdasarkan besarnya. Karena site atau situs
menguntungkan bagi perkembangan perindustrian di masa lampau. Di samping itu pula, bentang alam juga dapat menjadi faktor meluaskan atau menciutkan pola heksagonal dari dataran yang homogen. Di beberapa tempat situs khusus seperti di tepi sungai, pertemuan atau persilangan jalan perairan dapat menguntungkan pertumbuhan kota. Sebaliknya, lahan luas yang menjadikan para petani miskin dapat menjarangkan penduduk sehingga jaringan Central Place menyimpang dari apa yang diteorikan. Sekian, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.